but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing up again. I've been hurt so I don't trust. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it was a lie. So why is it so hard to say? If all it is say in my own way. Teman-teman, sebelum kita nulis tugasnya, aku mau nanya deh. Menurut kalian, seberapa penting sih pajak buat pembangunan? Penting sih, tapi dulunya aku mikir kalau pajak itu cuma tugas pemerintah sama orang kerja aja. Kita sebagai mahasiswa manajemen gak perlu mikirin itu. Nah, justru itu sih, kita ini kan sebagai calon manajer di masa depan. Kalau dari sekarang aja kita gak sadar pentingnya pajak, gimana nanti mau jadi pengelola yang bertanggung jawab? Iya, pajak itu sumber utama dana negara. Jadi, tanpa pajak, pemerintah nggak bisa jalan. Nah, kita kan belajar manajemen tuh. Jadi, kita harus paham gimana sih pemerintah ngelola sumber daya keuangan termasuk pajak. Tapi gini deh, kadang aku sering dengar orang ngomong, buat apa sih bayar pajak? Toh nggak dikelola dengan benar. Nah, itu gimana? Itu alasan klasik, Ki. Tapi kalau semua orang berhenti bayar pajak karena alasan itu, justru pembangunan nggak akan jalan. Kesadaran kita membayar pajak itu bukan soal percaya atau tidak pada sistem, tapi tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Betul, dalam manajemen kan kita belajar soal good governance, di mana akuntabilitas dan transparansi itu sangat penting. Tetapi bukan berarti kita lepas tangan dari kewajiban. Iya, dan justru generasi muda kayak kita bisa jadi penggerak transparansi itu. Misalnya lewat media sosial nih, kita bisa bantu sebarin info yang baik tentang manfaat pajak. Oh, oke deh, aku mulai ngerti. Berarti pajak itu sistem gotong royong versi modern ya? Semua orang ikut kontribusi untuk kemajuan bersama. Tepat sekali, pajak adalah bentuk gotong royong nasional. Nah, teman-teman coba deh lihat gedung kampus kita. Taman yang dirawat, jaringan yang cepat, itu bisa jadi dari dana pajak yang dikelola oleh pemerintah loh. Serius? Jadi beasiswa yang kita terima bisa dari pajak? Iya, pemerintah ambil dana dari pajak untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi, sebenarnya kita sudah menikmati hasil pajak setiap hari. Nah, itu bisa jadi ide konten buat aku. Aku mau bikin video hidup tanpa pajak. Bayangin deh, gak ada jalan yang bagus, gak ada beasiswa, gak ada kampus yang nyaman. Kacau banget kan? Kreatif banget, Gen. Aku bisa loh bantu buat data biar video edit. Bantu dari sisi konsep manajemen negara, biar orang hubungan antara pengelolaan pajak dan pembangunan. Dan aku bisa bantu dari sisi hukum pajak, biar orang tahu kalau pajak bukan hanya kewajiban moral, juga aturan negara yang harus ditaati. Kalau kita, mahasiswa manajemen, bisa mulai kampanye kecil tentang pajak, itu udah langkah besar. Karena kesadaran dimulai dari tingkat akar. Betul, kita bisa bikin seminar kecil atau ketika di kampus. Generasi muda harus tahu bahwa pajak bukan beban, tapi juga investasi untuk masa depan bangsa. Aku juga pengen bilang sama teman-teman yang suka ngeluh tentang jalan rusak. Hey, kalau kalian bayar pajak tepat waktu, kalian juga ikut bantu nampal jalan itu. Wah, itu bisa jadi tagline videoku nanti. Bayar pajak, bantu negara jalan. Bagus ya.
Kalau semua generasi muda punya semangat kayak ini, Indonesia pasti makin baik. Oke guys, video edukasi tentang pajak hampir selesai, tinggal bagian closing. Aku mau bikin endingnya yang nyentuh hati, biar anak muda ngerasa, wah ternyata pajak itu penting banget ya. Setuju sih, tapi jangan terlalu kaku ya. Soalnya anak muda tuh suka yang santai tapi ngena gitu. Contohnya bayar pajak bukan karena takut, tapi karena peduli. Bagus tuh Gin, aku udah siapin beberapa data biar video lebih kuat. Contohnya laporan dari Kemenko, pajak itu menyumbang 70% penerimaan negara. Jadi kalau kesadaran masyarakat meningkat, maka pembangunan juga lebih cepat. Keren banget ya, aku bangga deh sama tim ini. Dulu aku pikir ngomongin pajak itu topik yang berat, tapi ternyata bisa dikemas kreatif dan relevan buat generasi kita. Tapi Pin, aku masih kepikiran satu hal loh. Kita kan bahas tentang kesadaran pajak. Gimana nanti kalau orang bilang, buat apa sih bayar pajak atau korupsi masih ada? Itu pertanyaan penting, Pi. Tapi begini, kalau kita berhenti bayar pajak, sama aja kayak nyerah. Korupsi memang masalah serius, tapi solusinya bukan berarti kita berhenti berkontribusi. Solusinya justru kita ikut membangun budaya jujur dan sadar pajak dari diri kita sendiri. Iya, transparansi itu dimulai dari masyarakat yang peduli. Nah, kalau kita sadar dan mau tahu kemana pajak digunakan, otomatis pemerintah terdorong untuk lebih terbuka. Bener banget, makanya di videoku nanti aku mau tambahin segmen pajak kita, kinerja mereka. Jadi semua warga bisa tahu uang pajak itu larinya kemana aja sih. Dan juga edukasi ini tuh bisa bikin semua pihak saling mengawasi tapi juga saling percaya. Wah, mantep kalau kayak gitu. Aku yakin bakal banyak anak muda yang ikut mikir. Kita nggak bisa nunggu perubahan dari atas, kita bisa mulai perubahan dari bawah. Mulai dari diri kita sendiri. Bayangin, kalau mahasiswa di Indonesia punya kesadaran kayak gitu, berarti kita bukan cuma belajar teori manajemen, tapi juga belajar manajemen kehidupan bernegara. Benar, karena membayar pajak itu bukan hanya soal uang, tapi soal menilai tanggung jawab, cinta tanah air, dan kejujuran. Aku jadi pengen bikin kampanye digital generasi melek pajak. Kita bisa ajak teman-teman untuk posting konten singkat tentang manfaat pajak loh. Dari hal sederhana, tapi efeknya bisa luas banget loh. Wah, aku dukung Jin. Aku bisa bantu dari sisi infografis. Biar orang-orang gampang ngerti, nggak perlu baca teks panjang. Kita bisa kolaborasi sama dosen juga, siapa tahu bisa dijadikan proyek kampus atau kegiatan sosial ekonomi. Dan nanti kalau udah jalan, kita bisa bikin evaluasi dampaknya. Berapa banyak mahasiswa yang mulai sadar, terus berapa banyak mahasiswa yang ikut kampanye. Nah, ini bisa jadi riset kecil juga loh. Wah, dari tugas kuliah bisa jadi gerakan nyata. Mantap banget. Ayo guys, tugas boleh selesai, tapi kesadaran ini harus jalan terus. Siap, mulai besok kita bukan hanya sekedar bahas tentang pajak, tapi kita sebagai contoh generasi yang peduli terhadap pajak. Karena negeri ini butuh lebih banyak orang yang bukan hanya pintar menghitung, tapi juga berkontribusi. Dan semuanya berawal dari satu hal sederhana. Apa coba? Kesadaran. Wah, seru banget diskusi hari ini. Jujur, aku baru benar-benar paham. Ternyata pajak itu banyak menyentuh aspek kehidupan kita ya. Iya bener, dari jalan yang kita lewati setiap hari, fasilitas kampus yang terus diperbaiki, sampai beasiswa yang kita terima, semuanya nggak lepas dari pajak. Setuju, pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sebagai bentuk cinta kita terhadap negeri kita. Kalau banyak anak muda yang sadar akan pajak, negara kita akan lebih cepat untuk maju, bukan hanya sekedar berharap pada pemerintah.
banget. Mungkin hal kayak taat pajak terlihat sepele, tapi efeknya luar biasa buat banget. Semoga kesadaran ini bisa menyebar ke teman-teman yang lain ya. Akhirnya tugas kita udah selesai. Yuk pulang. Ayo. Jadi mulai sekarang ini sama-sama jadi generasi yang melek pajak. Gak cuma tahu, tapi juga paham kenapa ini penting. Ayo generasi muda, kita bangun negeri kita dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pajak. Karena masa depan negeri ini ada di tangan kita juga. Em bỏ lại ngày tháng bạc màu, em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu, em quên một câu nói đừng đi, thêm chút đường ly đen dường như chẳng dịu lại.